Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah jahit Makoko. Ini di sini kita akan memberikan sedikit ulasan karena ada beberapa pertanyaan dan ini juga ada yang datang langsung ke rumah, ada juga yang lewat WA, ada juga yang lewat Facebook nanyain, Pak, bagusnya kalau buka usaha konveksi apa Taylor. Sebenarnya antara kalau untuk memilih itu kedudukannya itu sama-sama baik dan sama-sama bagus dan sama-sama menghasilkan. Oke, cuman ada sedikit perbedaan. Banyak perbedaannya. Taylor sama konveksi itu jelas beda. Tapi sama, yaitu sama-sama menjahit. Kalau secara garis besar, kalau Taylor itu boleh dibilang modalnya bisa minimal. Kalau konveksi itu modalnya maksimal. Tapi kalau dari segi hasil itu masih bagus Taylor. Yang jelas sesuai keahlian kita lah, mau konveksi ataupun mau Taylor sesuai keahlian dan kemampuan kita. Misalnya gini, untuk kita milih itu kalau Taylor ini yang jelas modalnya bisa sedikit. Kalau konveksi itu modalnya otomatis harus mau nggak mau itu harus banyak. Terus bagaimana kok modalnya bisa sedikit? Itu kan kalau Taylor misalkan nunggu orang datang atau customer datang baru kita kerjakan. Tapi kalau konveksi kita yang menyediakan kerjaan. Itu bedanya. Untuk Taylor ini untuk alat-alat juga minimalis, dalam artian jumlah dan modal pembelanjaannya itu lebih sedikit. Sedangkan kalau untuk konveksi modal besar, butuh peralatan juga besar. Contohnya gini, kalau untuk Taylor misalkan kita hanya butuh satu mesin jahit, mesin obras, sama mesin lubang kancing, itu udah cukup, udah bisa jalan. Kalau kita belum punya tempat untuk sewa tempat, taruhlah kita buka di rumah, bisa. Tapi kalau yang namanya konveksi itu butuh tempat yang lapang, butuh tempat yang lebar, butuh tempat yang luas. Udah itu modalnya besar. Kalau untuk Taylor kita tidak usah menyediakan kain, tidak apa-apa, orang datang sudah bawa kain. Tapi kalau konveksi harus menyediakan kain dan menyediakan kerjaan untuk penjahit. Kalau untuk konveksi jelas mesinnya harus besar-besar. Itu kalau mesin satu harganya taruhlah second lah ya, misalkan 1.500.000 sampai 1.700.000. Itu kalau satu. Kalau baru itu 3 juta lebih. Sedangkan untuk Taylor itu pakai mesin kecil sudah bisa. Justru kerapiannya itu kalau mesin kecil bisa dipertahankan. Itu untuk tingkat kerapian. Kalau untuk mesin kecil, mesin hitam itu kemungkinan harga ya sekitar antara 300 sampai 1 juta. Ya mungkin lihat tempatnya ya, ada yang 1 juta lebih. Kalau di tempat saya ini 1.050.000, ada yang 900 itu. Sesuai merek lah. Singer itu aja cuma 1.150.000. Kalau standar di tempat saya itu 900.000, 950 sampai 1 juta. Belum mesin obras beli yang kecil yang warna hijau untuk Taylor bisa lah. Tapi kalau untuk konveksi mesin obrasnya harus besar. Tuh, karena apa? Perputarannya itu pengerjaannya itu banyak. Kalau pakai mesin kecil nggak kuat. Kalau konveksi kita paham pola aja udah cukup. Kadang ada yang mendirikan konveksi tidak tahu potong memotong, tidak tahu pola, hanya berdiri saja. Bisa sukses. Itu hanya takdir Allah lah ya. Yang jelas harus ini yang sebagai contoh ya. Kalau untuk konveksi standarnya harus bisa pola.
Jadi bisa perhitungan, kalau untuk baju sekian habis kain sekian, habis baju sekian habis kain sekian. Tapi kalau tailor itu harus menguasai semua, dari mulai potong, dari mulai pola, dari mulai teknik menjahit, menyetrika, semua harus dikuasai. Kalau konveksi enggak, karena kan semua udah dikerjain bagian per bagian. Oh, tailor itu tidak perlu pakai ilmu marketing. Ya memang itu sebenarnya perlu dipakai, harus ada, harus punya. Bagaimana trik kita itu agar jahitan kita itu laku, walaupun jahitan bagus tapi kalau duduk aja di rumah juga kurang lah pelanggan. Tapi sedikit action untuk tailor yang kira-kira baru buka harus bisa sedikit action. Misalkan harga di bawah rata-rata, nggak usah tinggi-tinggi, harga di bawah rata-rata. Tapi kalau konveksi itu memang harus, jadi wajib tahu lah ilmu marketing kalau untuk konveksi. Gimana kita produksi tapi nggak bisa ngeluarin barang, itu kalau nggak bisa ilmu marketing, kita mau bikin konveksi juga susah, nggak bisa, nggak jalan. Itu ya kurang lebih antara konveksi sama tailor, ada sedikit gambaran walaupun tidak sebegitu detail. Mungkin nanti akan kita reng-reng ya, kita reng-reng di lain waktu, akan kita kalkulasi berapa duitkah untuk tailor, berapa duitkah untuk konveksi. Oke, ini hanya sekedar ulasan, hanya sekedar gambaran. Jenengan yang baru belajar, yang otodidak, ini jangan menyerah. Yang otodidak itu juga bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari teman. Itu ya. Jangan sampai otodidak langsung diterapkan di masyarakat, itu biasanya sering dikomplain. Karena apa? Kita nggak tahu hasilnya rapi macam mana, kualitas macam mana. Jadi kita harus belajar sama orang. Kalau kita mau mendirikan sebuah tailor, ya kita harus ngangsu kawruh, belajar sama tailor. Kalau kita mau terjun di bidang konveksi, kita harus pelajari apa yang harus dibutuhkan untuk konveksi, bagaimana jalannya konveksi, bagaimana nanti produksinya, bagaimana nanti pengeluarannya. Jangan sampai produksi banyak tapi nggak bisa ngeluarin, kasihan. Itu akhirnya barangnya mangkrak. Ya, kurang lebih seperti itu dulu. Nanti lain waktu akan kita berikan reng-rengannya. Kalau mau usaha tailor itu butuh duit berapa, kalau konveksi butuh duit berapa. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Akan kita bahas untuk reng-rengan keuangan, berapa modal untuk konveksi, berapa modal untuk tailor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.